Sambung pengajian kita pada fasal Bayanu tafsilit tariqi ila tahdzibil akhlaq. Fasal yang menjelaskan perincian cara membersihkan akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina. Wa man tawassalna ila rabbina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan para alim ulama, para asatidzah, yang saya hormati, yang saya muliakan Tuan Nazir Masjid Al-Falah USJ 9, tuan-tuan imam, segenap AJK atau pegawai pengurusan masjid, hadirin hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk musibah dan juga wabak. Dan mudah-mudahan kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesihatan dan kekuatan agar kita dapat melaksanakan semua kewajiban kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga menjauhkan segala larangannya insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita semua dikurniakan oleh Allah dengan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik di dunia maupun akhirat. Alhamdulillah, pada petang hari ini kita dapat bertemu kembali di dalam majlis ta'lim ini sebelum kita melaksanakan ibadah solat Jumaat. Mudah-mudahan kumpulnya kita di dalam majlis ilmu ini, kita semua dikurniakan dengan keberkatan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata alayya yaumun lazdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah azza wa jal fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum." Ketika datang kepadaku, ke atasku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari yang mana di dalamnya tidak bertambah satu ilmu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah azza wa jal, yang tak dapat mendekatkan diriku kepada Allah azza wa jal, maka tidak diberkati bagiku pada hari tersebut. Mulai terbitnya matahari hari tersebut, ya, kita tidak mendapat keberkatan. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita pada fasal Bayanu tafsilit tariqi ila tahdzibil akhlaq. Fasal yang menjelaskan perincian cara membersihkan akhlak. Sebelumnya mari kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan pengajian kita pada petang hari ini kita semua mendapat manfaat dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhallahi ta'ala wa khususan ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. وخصوصا إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد جمال الدين ابن محمد ابن سعيد القاسمي، وإلى حضرة صاحب كتاب إحياء علوم الدين الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رحمهم الله تعالى، وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وأهلنا ومشايخنا ومعلمينا وطلابنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شاء لله لهم. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره ونفحاته في الدين والدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lepas sudah kita membahaskan tentang bagaimana cara menempatkan akhlak yang sempurna di dalam hati seseorang. Di situ Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menjelaskan bahawa cara menempatkan akhlak yang terpuji, akhlak yang baik secara sempurna di dalam hati itu melalui dua cara, iaitu pertama anugerah, yang kedua adalah dengan cara bersungguh-sungguh, bermujahadah, atau dengan riyadatun nafsi, supaya yang akhlak yang terbaik itu dapat kita wujudkan di dalam diri masing-masing. Pada hari ini kita masuk pada fasal yang menjelaskan secara terperinci cara membersihkan akhlak. Dari keterangan sebelumnya, engkau tahu bahawa i'tidal, kesempurnaan di dalam akhlak adalah sehatnya hati. Jadi ketahui bahawa kesempurnaan akhlak di dalam diri ini adalah merupakan sehatnya hati. Berpaling dari kesempurnaan akhlak merupakan penyakit dan rasa sakit di dalam hati. Kalau sebaliknya, itu merupakan penyakit hati. Maksudnya tidak ada kesempurnaan di dalam hati itu dengan akhlak yang terpuji, itu merupakan penyakit hati. Sebagaimana i'tidal, normalnya suhu badan menunjukkan sehatnya badan, dan yang tidak normal menunjukkan bahawa badan seseorang itu sedang tidak sehat. Maka saya akan menjadikan badan sebagai contoh. Oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mencontohkan anggota badan kita dengan akhlak. Saya berkata, mengobati hati dengan menghilangkan sifat-sifat tercela dan akhlak rendah, serta melakukan hal-hal yang utama dan akhlak yang mulia. Seperti hal mengobati badan dengan menghilangi penyakit dan melakukan hal yang boleh menghasilkan kesihatan badan. Sebagaimana yang dominan terhadap suhu badan adalah i'tidal. Jadi sama ibaratnya dicontohkan. Mengobati hati dengan menghilangkan sifat-sifat yang tercela dan akhlak yang rendah, serta melakukan hal-hal yang utama. Dan akhlak yang mulia, dijauhkan, dihilangkan daripada sifat-sifat tercela. Yang kita lakukan hanyalah melakukan akhlak yang mulia dan menjauhkan daripada akhlak yang rendah. Sama halnya seperti kita mengobati penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Kemudian ada hal-hal negatif yang terjadi pada perut sebab sarapan, contohnya makanan yang disukai dan keadaan. Begitu juga setiap anak dilahirkan dalam keadaan sempurna dan suci, fitrah. Kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Yaitu dengan kebiasaan dan pengajaran, maka perbuatan-perbuatan tercela akan muncul. Sebagaimana badan pada mulanya tidak sempurna,
namun kemudian semakin besar dan kuat dengan pertumbuhan dan perawatan beserta makan. Begitu juga hati, pada mulanya tercipta dalam keadaan tidak sempurna, namun boleh disempurnakan, iaitu dengan cara merawat, membersihkan akhlak dan memberi makan dengan ilmu. Sebagaimana badan, jika memang dalam keadaan sehat, maka yang dilakukan doktor hanyalah menjaga kesihatan. Namun jika badan sakit, maka yang dilakukan oleh doktor adalah penyembuhan dan pengobatan agar badan tadi menjadi sehat semula. Begitu juga hatimu, jika memang sudah bersih, sudah suci dan dibersihkan, maka yang harus kamu lakukan adalah menjaganya sahaja, menambahkan kekuatan dan berusaha menambahkan kesucian dan kebersihannya. Ya, sama seperti anggota zahir. Kalau sudah sehat, yang perlu kita perhatikan adalah penjagaan. Ya, kalau belum ada penyakit, yang perlu dirawat adalah penjagaan, bukan merawat. Ya, bukan merawat. Belum kena kencing manis, ya berhati-hati, jangan makan makanan yang manis-manis. Belum kena darah tinggi, jangan, ya berhati-hati, jangan sampai terlalu banyak mengkonsumsi perkara-perkara yang boleh menyebabkan darah tinggi, seperti garam, ya banyaknya mengkonsumsi garam, kemudian lemak dan sebagainya. Begitu juga penyakit kolesterol. Kalau belum punya penyakit kolesterol, ya perlu dijaga. Lebih-lebih lagi kalau usia sudah mencapai 40 tahun, berhati-hati. Ini batasannya tu umur 40 tahun, kena hati-hati. Ya. Begitu juga hati, sama. Kalau hatinya sudah dididik dengan akhlak yang mulia, ya tidak mudah untuk sombong, tidak mudah untuk riya, takabur dan sebagainya. Yang perlu dilakukan adalah menjaganya, ya, supaya kekal dalam keadaan semula, ya, tidak dirosakkan dengan penyakit-penyakit hati yang lain. Begitu juga, ya, sama istilahnya dengan anggota zahir. Dan jika belum sempurna dan belum bersih, maka yang harus kamu lakukan adalah melakukan hal-hal yang boleh menyempurnakannya. Seperti penyakit yang boleh menyebabkan sakit tidak akan boleh diobati kecuali dengan hal yang berlawanan dengan penyakit tersebut. Jadi kalau sudah mula, ya, mendapat penyakit-penyakitnya, hendaklah segera diubati. Kita sudah tahu dah terkena gejala kencing manis, dibiarkan saja, ya semakin parah. Kalau tanpa ada perawatan awal, ya begitu juga penyakit-penyakit lain, ya darah tinggi dan sebagainya. Doktor kata, oh darah tingginya sudah naik, ya sudah mulai ada gejala darah tinggi, cepat-cepat berubat supaya tidak menjadi parah. Begitu juga penyakit hati. Kalau di dalam hati sudah ada sifat sombong, sombongnya sudah tak dapat dikontrol, ya begitu juga sifat hasad, ya iaitu dengki, yang tidak senang, tidak senang duduk malah, yang melihat nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, ya tengok orang lain mendapat kemenangan, kemudahan, mendapat kesenangan, kita cemburu, kita ya hasud, ya kita dengki. Ya, ini dah mula ada penyakit hati, wajib untuk kita, ya jangan kita lalaikan. Yaitu jika penyakit itu disebabkan panas, maka diobati dengan hal yang sejuk dan sebaliknya. Ini tips yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Yang bagaimana cara kita untuk mengobati, ya, penyakit-penyakit. Ya, kalau yang zahir pun sama maupun yang batin. Jadi kalau misalnya kena demam panas, maka diobati dengan hal yang sejuk dan sebaliknya. Kalau yang sejuk, ya diobati dengan perkara yang boleh memanaskan. Ya, kalau kita anak kena demam panas,
Ya, caranya itu mendinginkan, mensejukkan tubuh badannya, sama ada disiram, ya, ataupun menggunakan kain yang lembab basah disapu di badannya. Begitu caranya. Ya, jadi pengobatan itu dengan cara bertentangan. Begitu juga sifat-sifat tercela yang menjadi penyakit hati, maka diubati dengan hal yang berlawanan. Penyakit hati seperti contoh kebodohan. Ya, kebodohan. Cara mengobatinya dengan belajar. Ini berlawanan, ya, dengan cara berlawanan. Jadi bodoh lawannya ya dengan belajar. Kemudian penyakit bakhil diobati dengan cara dermawan. Ya, bakhil dengan sifat dermawan. Kemudian penyakit sombong diobati dengan tawadu, merendah diri. Ya, sombong, merasa tinggi diri, lawannya merendah diri. Itulah obatnya. Kemudian penyakit rakus, tomak, diobati dengan berusaha menahan diri dari hal-hal yang dia sukai. Ya, kita ni manusia tak terlepas daripada tomak. Ya, teringin, ya, dengan perkara-perkara yang kita inginkan. Caranya, ya, melawan, berusaha menahan diri dari hal-hal yang kita sukai. Sebagaimana harus menahan rasa pahitnya ubat dan bersabar tidak melakukan hal-hal yang disenangi guna mengobati badan yang sedang sakit, begitu juga harus menahan pahitnya mujahadah dan sabar guna mengobati penyakit hati. Bahkan harus lebih diperhatikan. Ya, jadi masalah hati ini malah disuruh untuk kita lebih memperhatikan, ya, lebih kita beratkan. Kerana sebab penyakit badan boleh hilang ketika sudah meninggal dunia. Ya, sakit badan, anggota badan boleh kita hilangkan setelah kita mati. Ya, jadi kalau kita sakit kanser, sakit kencing manis, ya, batas akhir untuk kita merasakan sakit itu ya setelah kalau kita sudah mati. Jadi kalau kita dah mati, kita tak akan merasakan lagi sakit kencing manis, sakit darah tinggi, ya, sakit buah pinggan dan sebagainya, sebab dah mati dah. Ya, sedangkan penyakit hati akan tetap ada selama-lamanya meski setelah meninggal dunia. Ya, wal iyadzu billah. Ya. Wal iyadzu billahi taala. Ya, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau penyakit hati, ya, sebab penyakit hati ini akan dibawa sampai akhirat. Maksudnya apa? Ya, gara-gara penyakit hati kita akan mendapat dosa. Ya, beza dengan penyakit anggota badan yang zahir. Sakitnya itu akan hilang setelah kita mati. Tapi kalau penyakit hati, ya, kita bawa sampai mati. Sebab apa? Ya, kalau kita punya sifat sombong, kita tak taubat. Kalau kita punya, ya, sifat riak, kita tak taubat. Dosa yang kita lakukan itu akan berterusan. Kita bawa sampai mati. Ya, azabnya juga akan kita rasakan ketika di alam barzah. Ketika di alam akhirat kita akan merasakan sakitnya itu. Yaitu azab yang kita akan tanggung sebab sifat penyakit hati tadi. Kita dengki dengan orang. Ya, kalau kita tak sempat mohon maaf pada orang yang kita hasad, tadi, sampai mati akan kita tanggung. Ya, kalau kita punya suudzon pun sama, berperasaan keburuk kepada orang. Ya, walaupun kita tak menyakiti hati orang yang kita berperasaan keburuk, tetapi sebab, ya, ataupun asar daripada suudzon tadi kita bawa sampai kita mati. Ya, kerana apa? Makanya Nabi SAW mengajarkan kita supaya husnuzon. Jangan sampai kita suudzon. Kerana walaupun prasangka kita salah, tetapi oleh kerana husnuzon,
tetap di situ ada pahala walaupun prasangka kita salah, keliru. Contoh, ya, kita punya perasaan baik terhadap seseorang, padahal seseorang itu tak baik. Tapi perasaan kita bahawa orang itu baik. Ya, kita menganggap dia ni orang baik. Jadi di situ kita tak ada prasangka buruk, jadi di situ tak ada dosa, malah ada pahala. Beza dengan orang yang berprasangka buruk. Khawatirnya apa? Prasangka kita ni salah, keliru. Kita berprasangka buruk kepada seseorang. Kita nampak dia punya zahirnya seperti orang tak baik. Akhirnya kita berprasangka buruk kepada orang tersebut. Padahal orang tu baik. Jadi prasangka kita salah. Oleh sebab salah tadi kita dapat dosa. Walaupun prasangka kita betul sekalipun. Ya, kita mengatakan, oh, orang tu tak baik tu. Ya, orang tu tak baik. Walaupun betul kenyataannya, tetap kita mendapat dosa sebab kita berprasangka buruk pada orang lain. Ini maksudnya begitu. Jadi penyakitnya itu akan kita rasakan sampai mati. Maksudnya itu azab daripada penyakit tersebut. Ya, iaitu dosa yang kita tanggung. Ya, sampai mati, sampai akhirat kita bawa. Beza dengan penyakit zahir. Ya, kena kencing manis, darah tinggi, sakit jantung dan sebagainya. Ketika sudah mati, dah tak akan merasa sakit lagi. Ya, dalam kubur tak akan merasakan sakit kencing manis lagi. Dalam kubur tak akan merasakan sakit jantung lagi. Begitulah maksudnya. Jadi kesimpulannya, secara umum, cara mengobati hati adalah melakukan hal-hal yang bertolak belakang, yang bertentangan dengan apa yang disenangi dan dicondongi oleh hati. Ini kalau penyakit hati ini lawannya adalah perkara yang berlawanan. Ya, berlawanan daripada perkara yang disenangi, dicintai oleh hati itu sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengumpulkan semua cara itu di dalam kitabnya yang mulia dalam satu kalimah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nazi'at, Suratul Nazi'at ayat ke-40 dan 41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Jadi dasar dalam memerangi hawa nafsu adalah memantapkan niat dan melakukannya. Ya, itu dasar. Ya, dasar untuk memerangi hawa nafsu yang buruk, ya, adalah memantapkan niat dan melakukan niat tersebut. Maksudnya, kalau ada hawa nafsu yang ingin mengarahkan kita kepada perkara-perkara yang buruk, maka tanamkan, mantapkan niat kita untuk melawannya. Ya, iaitu perkara kebalikannya. Kalau mengajak kepada keburukan, kita buat kebaikan. Jadi kita niatkan untuk melakukan kebaikan. Ya, kemudian kita buat dengan mantap. Ketika orang berniat untuk meninggalkan syahwat, sungguh akan dimudahkan baginya untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan syahwat kerana sebagai bentuk ujian dan cobaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang memang punya himmah, ya, kekuatan semangat dalam melawan nafsu, hawa nafsu, syahwat, Allah akan memberi atau Allah akan memudahkan baginya untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginannya untuk melawan syahwat, kerana tahu bahawa perkara tersebut adalah satu bentuk ujian dan cobaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ia harus sabar dan konsisten, maksudnya berterusan, ya, istiqamah. Kerana sesungguhnya ketika terbiasa untuk membatalkan niat, hati akan terbiasa untuk melakukannya sehingga menjadi rusak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita dari rusaknya hati. Jadi jangan sampai kita tak istiqomah dalam suatu perbuatan baik.
hendaklah kita sentiasa melakukannya dengan istiqomah. Ya, sebesar perbuatan yang baik itu, kalau kita kerjakan dengan istiqomah, itu lebih baik daripada sebuah pekerjaan yang besar nilainya, tetapi kita buatnya dengan tanpa istiqomah. Itu. Ya. Bayanu tariqul ladzi ya'rifu bihil insan uyuba nafsih. Pasal yang menjelaskan cara mengetahui kekurangan diri sendiri. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ketika menghendaki kebaikan hambanya, maka ia akan memperlihatkan kekurangan-kekurangan dirinya sendiri. Bagi siapapun yang mata hatinya terbuka, maka kekurangan pada dirinya tidak akan samar baginya. Maksudnya apa? Sekiranya seseorang itu inginkan kebaikan, ya, sekiranya Allah inginkan kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan bukakan, ya, kepada hambanya itu akan kekurangan-kekurangan dirinya sendiri. Maksudnya Allah akan melihatkan kita, ya, kekurangan diri hamba tersebut. Itu tanda Allah mengkehendaki kebaikan kepada seorang hamba tersebut. Supaya apa? Supaya kita tidak terkena penyakit hati. Ya, tidak terkena penyakit hati seperti sombong, riak dan ujub serta sum'ah. Ya, ini. Jadi Allah akan bukakan kekurangan-kekurangan kita. Ya, Allah akan memperlihatkan kepada kita bahawa kita ini, ya, tidak sempurna. Bagi sesiapa pun yang mata hatinya terbuka lebar, maka kekurangan pada dirinya tidak akan samar baginya. Ketika sudah tahu kekurangan-kekurangan, maka mudah sekali untuk mengobatinya. Namun majoriti manusia tidak mengetahui kekurangan-kekurangan dirinya. Hingga salah satu di antara mereka boleh melihat kotoran kecil yang masuk di mata saudaranya, tetapi tidak boleh melihat, ya, batang kurma yang masuk di matanya sendiri. Masya Allah, ini peribahasa yang diberikan. Ya, seperti, ya, kalau seseorang itu tidak dapat melihat kekurangannya sendiri, ibaratnya dia mampu melihat kotoran kecil yang masuk ke dalam mata sahabatnya, tetapi dia tak nampak, ya, batang korma masuk ke matanya sendiri. Bayangkan, Masya Allah, ya. Seperti kata pepatah Melayu apa? Kuman di seberang sungai nampak, gajah di sebelahnya tak nampak. Macam itulah. Ya, kurang lebih, ya, yang dimasukkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi kalau seseorang itu tak dapat melihat kekurangannya diri sendiri, berarti, ya, dia belum terbuka. Jadi Allah tidak inginkan kebaikan pada dirinya. Ini, ya, masih melihat kekurangan dan keburukan orang lain. Makanya, ya, jangan sampai kita buang-buang waktu untuk mencari kekurangan orang lain. Ya, sebab apa? Nanti di akhirat Allah tak akan tanya, ya, kepada orang lain tentang diri kita, tak akan. Yang akan bertanya, ya, akan menjawab pertanyaan Allah pada diri kita adalah diri kita sendiri. Yang akan menjadi saksi tangan-tangan dan kaki-kaki kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulum bima kanu yaksibun. Ya, Allah tak akan tanya kepada makhluk Allah yang lain perihal diri kita masing-masing, tak ada. Ya, makanya jangan kita buang-buang waktu, ya, menyibukkan diri dengan mencari kekurangan-kekurangan orang lain. Kerana apa? Khawatirnya, kalau kita menyibukkan diri dengan mencari, melihat kekurangan orang lain, kita sudah tak ada waktu lagi. Habis waktu kita untuk mencari kekurangan diri kita sendiri. Jadi kalau kita sudah tak ada waktu melihat kekurangan diri sendiri, yang kita nampak adalah kebaikan atau kelebihan diri sendiri. Ini yang dapat merusak hati kita. Ya, yang menyebabkan kita ini tak merasa kita ini banyak kekurangannya. Ini bahaya.
Makanya bagi sesiapa yang ingin mengetahui kekurangan dirinya, maka ia memiliki 4 cara. Ini ya, 4 cara ini untuk mengetahui kekurangan diri kita masing-masing. Ya, duduk di hadapan, cara pertama duduk di hadapan seorang guru yang mampu melihat kekurangan-kekurangan di dalam hati dan mampu melihat bahaya serta hal negatif yang samar, dan ia mengikuti petunjuk gurunya tersebut ketika melakukan mujahadah. Ini adalah keadaan seorang murid dengan gurunya, yang mana gurunya akan memberitahukan kekurangan-kekurangan guru murid dan bagaimana cara menghadapinya. Yang pertama, yang kena mencari guru mursyid. Ya, ini perlu ada guru mursyid, guru yang dapat menunjukkan diri kita, ya, ataupun yang dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan diri kita. Ini penting. Ya, dalam setiap diri kita mesti ada guru mursyid. Tak semua guru adalah guru yang mursyid, tak semua. Ya, biasanya guru mursyid ini guru yang dapat menunjukkan kepada kebaikan. Maksudnya apa? Ya, belum tentu seorang guru ini, ya, dia dapat mentarbiyah. Walaupun dia mengajar, belum tentu dia mentarbiyah, mendidik. Ya, belum tentu. Jarang sekali seorang guru zaman sekarang ini mentarbiyah muridnya. Ya, kebanyakan guru zaman sekarang ini mendidik sahaja, tapi tanpa ada tarbiyah. Ini yang kurangnya. Ya, tapi guru yang baik itu adalah guru yang mendidik, ya, mentarbiyah dan mengajar. Ya, selain mengajar, mentarbiyah hati anak muridnya. Itu yang lebih berkesan, yang lebih utama. Ini banyak terjadi. Ya, sekarang ini banyak guru-guru dah tak boleh nak berkeras sama murid. Betul tak? Ya, banyak ini kalau kita tengok bagaimana guru nak mentarbiyah. Ya, kalau guru menegur muridnya, menghukum muridnya, ya, mendenda muridnya, balik-balik muridnya report kat mak bapak datang sekolah, report, ya, pada guru besar. Ya, anak saya kena pukul, kena marah dengan guru. Jadi guru tu seakan-akan terbelenggu, ya, terikat dengan suatu perkara yang bagaimana dia nak mentarbiyah anak kita. Ini perlu kita ada kerjasama sebenarnya antara orang tua dan guru tersebut. Kalau kita nak anak kita baik, anak kita berakhlak, anak kita mendapat mendapat ilmu yang berkah, ya, harusnya kita serahkan bulat-bulat pada guru yang mengajarkan mereka ini, terutama guru agama. Ya, biarkan urusan pendidikan kita serahkan kepada guru 100%. Kita jangan campur tangan kerana kita tak mampu. Kalau kita mampu, ngajar sendiri. Ya, jangan antar kepada guru-guru. Ya, ajar sendiri lebih baik. Ya, kalau tak mampu, kita serahkan kepada orang untuk mengajarkan anak kita, sudah serahkan. Lebih-lebih lagi guru mengaji. Walaupun anak kena pukul, anak kena marah, syukuri sahaja. Di situ ada keberkatan. Ya, makanya kalau anaknya kena marah, kita malah balik menyerang gurunya, makanya anaknya, ya, tak akan jadi ke mana. Ya, tak akan jadi apa. Ya, tak akan mendapat kemudahan dalam ilmunya. Ya, tak akan dapat. Ya, kitalah yang, ya, sebagai mak bapak yang merusak kehidupan masa depan mereka. Gara-gara bapaknya, maknya, ya, menabrak, ya, melanggar gurunya, marah-marah gurunya, anak kita tak dapat ilmu yang berkah. Ini yang pertama. Ya, cari guru yang boleh mentarbiyah, ya, diri, ya, masing-masing. Ya, terutama, ya, anak kita dan sebagainya. Yang kedua, mencari teman yang benar-benar jujur, mempunyai mata hati yang tajam dan beragama kuat. Jadi teman seperti ini akan selalu memperhatikan tingkah laku dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Sehingga akhlak dan perbuatan yang kurang baik akan langsung diingatkan dan dibenarkan. Ya, dibenarkan oleh teman kita. Begitulah yang boleh dilakukan oleh
tokoh-tokoh para imam dalam agama Islam. Sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, rahimallahu imra'an uhdiya ila uyubih wa kana yas'alu Hudzaifata wa yaqulu lahu anta sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil munafiqin fal tara alayya syai'an min atharin nifaq. Semoga Allah merahmati orang yang telah ditunjukkan kekurangan-kekurangannya. Beliau tidak enggan bertanya kepada sahabat Hudzaifah. Ya, tidak malu untuk bertanya kepada sahabat Hudzaifah dengan berkata, engkau adalah pemegang rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengetahui golongan orang-orang munafik. Maka apakah engkau melihat tanda-tanda kemunafikan pada diriku? Ya, jadi dia tak malu. Walaupun sahabat Umar radhiyallahu an adalah orang yang punya pangkat dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, namun beliau tetap khawatir dan merasa curiga pada dirinya sendiri. Sehingga semakin sempurna akal dan semakin tinggi pangkat seseorang, semakin sedikit membanggakan diri dan semakin besar kecurigaannya pada diri sendiri. Dan senang jika ada orang yang memberitahukan sekurang-kurangnya pada dirinya. Ini. Yang kedua, mencari teman yang baik yang dapat membenarkan kekeliruan atau kesalahan yang kita lakukan. Itu adalah sahabat yang baik. Bukan semakin kita melakukan kesalahan dan kekurangan, mereka malah membiarkan. Itu bukan sahabat yang baik. Ya, makanya ketika kami belajar dahulu, pesan guru kami, sekiranya ingin tahu bahawa teman kita itu adalah teman yang baik atau teman yang soleh, ajaklah ya teman kita itu bermusafir, paling tidak 1 hari 1 malam. Ya, di situlah kita nak tahu kawan kita ini adalah kawan yang baik untuk kita ataupun tidak. Jangan ya hanya sekadar tiap hari jumpa, ya senang diajak berborak, kita dah anggap sebagai best friend. Jangan. Ya, jangan kita anggap sebagai terus kawan akrab. Jangan. Belum tentu. Ajak keluar. Ya, paling tidak 1 hari 1 malam. Pergilah ke mana saja, safar. Ya, ajak bermusafir. Di situ barulah kita tahu dia ni kawan yang baik ke tak baik. Ya, ini. Ya, itu cara dia. Baru nak tahu, ya, sahabat yang baik. Kadang-kadang depan kita baik, ternyata di belakang kita menikam kita dari belakang. Ini ya, bahaya. Makanya cari teman begitu caranya. Ini termasuk tips atau resep bagaimana kita nak dapatkan kawan yang baik. Ya, dalam perjalanan nanti kita boleh tahu. Masuk waktu solat, apakah dia ajak kita solat? Ya, apakah dia berhenti? Ya, untuk memberitahu kita, oh dah masuk waktu sembahyang. Ya, dan sebagainya. Ya, kalau kita makan, apakah dia menawarkan diri untuk dia yang bayar ataupun dia biarkan makan masing-masing, nafsi-nafsi katanya. Ya, bayar sendiri-sendiri ya. Ya, engkau makan tu, aku makan ni bayar sendiri-sendiri. Itu dah tahu ya, kawan ni baik ke tak. Kalau misalnya pergi satu kereta, minyaknya tong-tong ataupun ya kita je yang bayar, tu boleh tahu. Ya. Ataupun naik kereta, kalau naik kereta kita, dia tak jaga kereta kita. Ya, buat kotor dalam kereta. Tapi kereta dia, kalau naik kereta dia, kalau kita buat kotor, dia marah. Macam tu. Ya, boleh tahu. Ya, dengan cara bermusafir. Namun sekarang, masa orang-orang seperti kita, melihat bahawa orang yang paling kita benci adalah orang yang memberi nasihat dan memberi tahu sekurang-kurang kekurangan-kekurangan kita. Hal ini seakan memperjelas betapa lemahnya iman kita. Padahal sesungguhnya akhlak tercela bagaikan ular dan kalajengking yang sangat menyengat. Jadi kadang-kadang fikiran kita tidak. Ya. Kadang-kadang orang yang paling kita tak suka itulah yang paling sentiasa menasihati kita tentang kekurangan-kekurangan diri kita. Ni makanya tak boleh ya, kalau tak suka seseorang jangan sampai ya terlalu membenci. Kalau suka seseorang jangan sampai terlalu menyukai. Kerana Nabi SAW pernah bersabda, khairul umur
awsatuha. Ya, sebaik-baik perkara tengah-tengah. Jangan keterlaluan, jangan terlalu bawah, jangan terlalu tinggi. Nak benci, jangan terlalu benci. Takutnya orang itulah yang selalu menasihati kita. Takut-takut kebencian jadi paling yang dicintai. Macam tu, ya. Ataupun kalau kita menyukai seseorang, jangan sampai kita sukanya tu melampaui batas. Takut-takut nanti suatu saat disakiti, nak mengobati hati yang tersakiti itu sangat lama. Ini ya. Andaikan ada orang yang memberitahu bahawa di balik baju kita ada kalajengking, nescaya kita merasa mendapatkan anugerah dan harus balas budi serta sangat senang. Sebab boleh menyingkirkan dan membunuh kalajengking yang hendak menyakiti kita. Itu ibaratnya sebagai seorang teman yang baik. Ya, hendaklah kita balas dengan kebaikan. Ya, jadi rasa syukur. Jangan kita malah sebaliknya. Padahal dampak dengan kalajengking pada badan tidak selamanya. Mungkin hanya beberapa hari saja. Sedangkan dampak akhlak tercela yang tertancap di hati sangat dikhawatirkan akan kekal selama-lamanya walaupun sudah meninggal dunia. Ni ya. Walaupun kalau misalnya dicontohkan ini ada kalajengking di dalam tubuh badan, kalau kena sengat pun bisanya tak akan selama-lamanya, paling beberapa hari. Tetapi masalah akhlak yang tercela kalau sudah menancap di dalam diri seseorang, dikhawatirkannya akan berkekalan selama-lamanya walaupun sudah meninggal dunia. Ini kalau kita punya akhlak yang buruk, walaupun sudah mati, tetap nanti jadi buah bibir manusia sampai bila-bila. Oh, si fulan itu orangnya tak baik, oh si fulan itu akhlaknya buruk, akan tetap dikenang buruknya oleh orang lain, bukan kebaikannya. Cuba berakhlak yang mulia, insya-Allah sampai mati, sampai bila akan dikenang oleh orang ramai, oleh orang banyak. Insya-Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit sebanyak kita dapat ilmu tentang mengetahui kekurangan diri sendiri, dan juga kita tahu tentang perincian cara untuk kita membersihkan akhlak tadi yang sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan boleh kita praktikkan dalam kehidupan kita. Sebagaimana tadi akhlak yang buruk, penyakit hati boleh diubati dengan perkara yang berlawanan. Kalau kita sombong, carilah obatnya secara berlawanan, iaitu dengan cara merendah diri. Kalau hasud, hendaklah kita punya sikap syukur kepada Allah Azza wa Jalla dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada tengah hari ini, petang hari ini, manfaat, barakah. Sedikit sebanyak kita menambahkan ilmu tentang akhlak dan cara-cara untuk kita mengatasi kekurangan diri kita. Sudah saya sebutkan 2 perkara. InsyaAllah selanjutnya pada pertemuan akan datang, oleh kerana waktu tak mengizinkan, kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kurang lebihnya saya mohon maaf di atas segala kekurangan. Insyaallah ada umur panjang kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.